Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 gelombang 10 angkatan 60 peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Purwakarta. Baik, pada video kali ini kami akan mewawancarai 3 lintas generasi, tokoh agama, tokoh kepemudaan, dan tokoh masyarakat terkait dengan wawasan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta upaya menanggulangi isu-isu kontemporer yang ada di masyarakat yang akan mengakibatkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Baiklah, marilah kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Dani Iqbal Nugraha. Saya peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya mohon izin saya akan melakukan interview karena kebetulan saya ada tugas menginterview tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kustiawan. Pekerjaan sebagai pengajar atau tenaga pendidik di SD plus 2 Al-Muhajirin Purwakarta. Menurut Pak Ustadz, apa makna Bhinneka Tunggal Ika bagi Pak Ustadz? Silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dani. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini yang kita ketahui secara harfiah adalah bisa ditafsirkan sebagai berbeda tapi tetap satu. Nah, semboyan ini digunakan sebagai ilustrasi identitas alami Indonesia, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dibangun secara sosial budaya berdasarkan keragaman. Apa saja pengamalan atau implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Ya, yang kita ketahui Pancasila memiliki 5 sila. Di antaranya yang sila pertama ini berkaitan dengan menjalankan perintah agama, ya agama masing-masing tentunya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, ya. Masuk di lingkungan saya juga beragam. Ada yang Muslim, kemudian non-Muslim juga. Kemudian memegang erat nilai toleransi ini antar umat beragama, tentunya antar tetangga yang berbeda agama, ras dan sebagainya itu saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Kemudian dari sila kedua juga ini kita harus senantiasa saling menghargai dan toleransi terhadap saling menghargai dan toleransi terhadap sesama juga. Kemudian dari pengamalan sila ketiga ini diperlakukan yang sama pada seluruh warga, dimanapun berada tanpa memandang latar belakang. Kemudian di pengamalan sila keempat ini juga kita selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan apapun yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir dari sila kelima ini adalah pengamalannya menjalankan wajib gotong royong, ya, yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali di lingkungan kami, bersama tetangga-tetangga untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban tentunya, Pak. Luar biasa Pak. Baik Pak, mungkin pertanyaannya hanya itu saja. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Wawan. Ya, sama-sama. Sukses Pak Dani. Ya, atas waktu dan keikhlasannya dalam menjawab beberapa pertanyaan. Ya, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Amil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang juga, Pak Edi. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Pak Edi di sana? Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak Amil, sudah siap diwawancarai? Siap. Oke. Ya. Pertanyaan pertama Pak Amil, ini bisa Pak Amil jawab. Ya kan Pak Amil saat ini menjabat sebagai anggota Karang Taruna di Desa Cidingbin, Kabupaten Purwakarta ya. Ya, Kecamatan Bojong. Oke. Ya, Kecamatan Bojong ya, Kabupaten Purwakarta. Oke. Pertanyaan pertama, Pak Amil, apa pandangan Anda tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ya. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah suatu telaah tentang suatu bangsa dari segala apa yang ada pada bangsa tersebut. Itu bisa berupa pemahaman tentang ideologi, keberagaman etnis, budaya, agama, ekonomi, ataupun kultur masyarakat. Itu menurut pandangan saya, Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda tentang ini isu-isu strategis kontemporer nih yang bertebaran di masyarakat nih saat ini ya, rame-rame nih. Nah, bagaimana menurut Pak Amil tentang isu-isu strategis kontemporer yang sekarang merebak di masyarakat nih? Memang ya, seperti yang kita ketahui, isu-isu strategis kontemporer yang menjadi tantangan bangsa Indonesia sangatlah beragam sekali. Di antaranya ya seperti isu terorisme, radikalisme, korupsi, money laundering atau pencucian uang, dan saat ini juga kita kan sedang mengalami pandemi COVID-19 ya. Juga isu nasional dan global yang benar-benar merebak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan di dunia kan gitu. Oh, iya. Jadi memang ini isu-isu yang saat ini menghangat sekali ya, luar biasa ini pandemi COVID-19. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Amil. Oke. Menurut Pak Amil nih, bagaimana solusinya untuk isu-isu tersebut nih? Solusinya menurut Pak Amil nih, bagaimana tentang isu-isu kontemporer tersebut? Menurut saya sebagai kalangan pemuda yang peduli terhadap lingkungan ya, sebagai garda terdepan pemuda itu ya, terutama pada masa depan bangsa ini, isu-isu tersebut perlu kita tangani bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi ini juga tanggung jawab bersama demi kemajuan bangsa Indonesia ini. Terorisme perlu kita tangani baik dengan cara pendekatan secara langsung atau melalui pendidikan karakter yang ditanamkan di sekolah-sekolah. Korupsi pun bisa kita tanamkan pengetahuannya sejak dini. Terkait pandemi, juga harus diinformasikan ke masyarakat, berikan mereka edukasi dan fasilitas untuk tetap memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, hal tersebut harus diingatkan kepada warga masyarakat agar mereka benar-benar menjaga kesehatan dan bisa menjadi pelaku dalam mencegah penularan COVID-19. Itu menurut saya, Pak. Oh iya, berarti kita sebagai pemuda yang meneruskan cita-cita bangsa harus benar-benar ya tanggap terhadap isu-isu strategi kontemporer di masyarakat, terutama di lingkungan sekitar kita ya. Iya, jangan mudah terpengaruh, harus bisa mencerna dulu, Pak. Gitu. Filter dulu ya. Iya, filter dulu. Terima kasih Pak Amil atas waktunya. Oke. Walaupun ini wawancara yang singkat dengan pertanyaan juga yang sedikit, tapi menurut saya ini wawancara yang sangat luar biasa, sangat padat isinya. Apalagi pandangan Pak Amil terkait pandemi sekarang yang merupakan isu kontemporer yang hangat sekali, bahkan dirasakan sampai wawancara jadi seperti ini harus di meeting. Sangat luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Amil atas waktunya. Salam untuk keluarga Pak Amil dan pemuda Indonesia. Waalaikumsalam.
Ya selalu pemuda Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin wawancara tentang wawasan kebangsaan dan isu kontemporer yang terjadi saat ini. Langsung saja ya, Pak. Ya, Yang pertama, menurut pandangan Pak Haji, bagaimanakah wawasan kebangsaan itu? wawasan kebangsaan itu sangat penting. Semua warga mesti tahu tentang wawasan kebangsaan. Utamanya itu masalah Pancasila itu mesti dilaksanakan dengan konsekuen. Saya percaya kalau semua warga Indonesia itu konsekuen dengan Pancasila, Indonesia itu bakal aman, sentosa. Yang keduanya, pertanyaan kedua, bagaimana menurut pandangan Pak Haji tentang isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini, seperti isu narkoba, korupsi, atau misalkan yang terjadi saat ini pandemi COVID-19. Ya. Kembali pada masalah Pancasila, seandainya warga negara itu betul-betul konsekuen dengan Pancasila, nggak bakalan ada korupsi, nggak bakalan ada narkoba. Itu soalnya dalam Pancasila itu luas mengatur tentang kehidupan warga negara sebagai warga Indonesia. Terus masalah satu lagi Corona, ya itu memang secara alami tiba-tiba muncul, bukan hanya di Indonesia tapi di internasional, semua bangsa kena. Jadi tetap juga Indonesia berusaha, itu juga terima kasih. Cuma yang saya harapkan itu semua warga itu bisa kompak dan konsekuen mengikuti langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa saja solusi atas isu pandemi tersebut? Pencegahannya bagaimana? Ya, yang pertama kita ikuti petunjuk-petunjuk program-program pemerintah. Yang kedua, kita jaga kondisi, jangan sampai kita itu terlalu capek, jangan kita itu kekebalan tubuhnya rendah, jadi mesti jaga kondisi. Insya Allah kita semua bakal bisa menghindari terhadap COVID. Demikian tadi hasil wawancara dari beberapa tokoh lapisan masyarakat terkait wawasan kebangsaan. Dari hasil wawancara tersebut bisa memberikan gambaran untuk kita semua mengenai wawasan kebangsaan dan isu kontemporer yang dilihat dari sudut pandang beberapa tokoh lapisan masyarakat. Kita sebagai CPNS harus mempunyai pengetahuan wawasan kebangsaan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, agar kita selalu bertanggung jawab, memiliki mental yang positif, menerapkan pelayanan prima, patuh pada peraturan dan kode etik, mampu berpikir kritis, paham, dan memaksimalkan berbagai potensi modal insani. Sekian dari kami, kelompok 4 Angkatan 60 CPNS Kabupaten Purwakarta. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.